إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung kehidupan kita semua mengharapkan husnul khatimah serta kita mengharapkan jannatul firdausnya Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang insyaallah Allah berkah ini, tak henti-hentinya kita mengingatkan kepada diri kita masing-masing untuk kesekian kalinya menambah kesyukuran kita kepada Jalla Jalaluhu Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nafas. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jantung kita berdetak. Untuk kesekian kalinya kita mengerjakan rangkaian ibadah, khususnya ibadah di hari ini, rangkaian ibadah Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik yang telah kita lalui. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah pekan keempat di bulan Sya'ban. Tadi saya cek, kalau kita hitung mundur dengan bulan Ramadan, insyaallah bulan Ramadan sisa 7 hari lagi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entahkah itu keberkahan anak, entahkah itu keberkahan istri, entahkah itu keberkahan pekerjaan kita, entahkah itu Allah Subhanahu wa taala selesaikan urusan-urusan kita, entahkah itu Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari mara bahaya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala mudabbir kulla syai', yang mengatur alam ini. Sehingga pantas kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Usama bin Zaid menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Fiqhus sahabat, kepintaran umat Usama bin Zaid ini munculkan suatu pertanyaan yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sebuah jawaban. Jawaban tersebut dapat dimanfaatkan oleh umat Islam sampai saat ini. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Baina Rajab wa Ramadan. Mungkin karena ia sibuk beribadah di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang lalu Allah haramkan bulan Rajab, Allah muliakan bulan Rajab, Allah lipat gandakan amalan-amalan tersebut. Dan bulan Ramadan seperti yang kita ketahui, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya. Tetapi bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyak dilalaikan oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi poinnya adalah
turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala naikkan laporan-laporan amal kita ini, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turfa, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak-anak kita ketika mereka telah menerima raport dan nilainya itu bagus, biasanya mereka bangga untuk bercerita kepada orang tuanya, bangga untuk bercerita kepada teman-temannya, nilai saya bagus. Bagaimana dengan catatan amal kita, raport kita, diperlihatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Apabila kita mendapatkan catatan-catatan yang merah dari Ramadan tahun yang lalu sampai bulan Sya'ban ini, semua amalan-amalan kita, entahkah itu yang baik, entahkah itu yang buruk, diangkat ke langit, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, fa ana uhib, dan aku suka dan aku cinta ketika amalan tersebut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dan aku tengah berada dalam keadaan berpuasa. Namun ada suatu riwayat yang menyampaikan, wa idzan tasafa sya'ban fala tasumu, apabila sudah masuk nisfu Sya'ban maka janganlah berpuasa. Seakan ada ta'arudul haditsain. Hadis yang pertama yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah gemar berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis kedua menyampaikan fala tasumu, dan janganlah engkau berpuasa idzan tasafa Sya'ban, apabila sudah melewati nisfu Sya'ban. Maka ahli ilmu menyampaikan, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah gemar berpuasa, maka fala alaihi syai', maka hadis ini tidak masuk di dalamnya, karena ia sudah dari awal ia berpuasa, gemar ia berpuasa, dari awal Sya'ban ia sudah berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, fala tasumu di sini adalah bukan untuk mengharamkan, diharamkan berpuasa, tidak, tetapi dimakruhkan untuk berpuasa. Diminta kita untuk mempersiapkan jasmani kita untuk istiqbal syahrun azim, untuk menyambut bulan yang agung, bulan syahrul Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan bahwasanya ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala yaghfiru jami'adz dzunub. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan ampunan kepada semua dosa-dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, yaghfiru jami'adz dzunub li khalqihi illa li fariqain, kecuali dua golongan, illa lil musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik dan orang yang melakukan permusuhan. Oleh karenanya ahli ilmu menyampaikan, kehidupan manusia, kehidupan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yaduru bainal itsnain, itu tidak jauh dari dua keadaan. Yang pertama al-bu'dur rabbani, dimensi rabbani, dimensi ketuhanan. Orientasi kita hidup di dunia ini hanya satu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma di sini ma an-nafyu, illa jin al-itsbat. Jadi ada an-nafyu, ada al-itsbat. Kaidahnya sama seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Kaidahnya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak, kata Allah, aku ini tidak menciptakan jin, aku ini tidak menciptakan manusia kecuali satu tujuan, yaitu beribadah kepadaku. Maka ketika kita diminta untuk beribadah, di sini ada landasan tauhidnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setiap hari kita dengungkan itu, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setiap hari kita dengungkan, tetapi maknanya harus kita resapi, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang yang musyrik, orang yang melakukan kesyirikan ke dalam hidupnya. Ia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di luar itu ia masih melakukan hal-hal yang kesyirikan, wal iyadu billah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, ia melihat ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala datang dengan segunung amalan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak terima amalan tersebut. Fa ahbatu a'malahum, maka amal-amalnya sia-sia, Bapak-bapak sekalian. Jadi ada landasan tauhidnya di sini. Setiap hari kita mentalqinkan la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-bu'dur rabbani, dimensi rabbani. Di sini kita berbicara tauhid.
Yang kedua, al-bu'dul ijtima'i, dimensi sosial. Dimensi sosial. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala illa liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah al-bu'dul ijtima'i. Bagaimana hubungan dengan antara sesama? Bagaimana hubungan dengan tetangga? Bagaimana hubungan dengan saudara? Bagaimana hubungan dengan orang tua? Bagaimana hubungan dengan anak-anak? Tentunya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan dengan ajaran-ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di penghujung bulan Syaban ini, mari kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas takwa kita. Jangan sampai bulan Syaban ini berlalu dan bulan Ramadan akan datang kita merasa biasa-biasa saja. Seharusnya yang di dalam diri kita berbahagia, karena akan datang tamu yang agung, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan ampunan di dalamnya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tutup pintu-pintu nerakanya, dan Allah Subhanahu wa taala belenggu semua jin dan iblis ketika itu. Kita seharusnya berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan meningkatkan lagi kualitas ibadah kita. Kita tingkatkan lagi kualitas ketakwaan kita. Kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita, iman kita, sehingga ketika bulan Ramadan itu tiba, kita sudah siap melaksanakan ibadah di bulan tersebut dengan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li lana wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa di khutbah yang kedua ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, man kana yaumuhu ahsan min amsi fa huwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, artinya kita setiap hari meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita setiap hari meningkatkan kualitas ketakwaan kita hari demi hari. Jangan sampai kita berleha-leha di dalam kehidupan dunia ini. Semua ada batasnya. Kehidupan kita pun ada batasannya. Kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana singkatnya kehidupan dunia ini. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hanya waktu Isya dan waktu duha saja kehidupan kita ini. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, Pak. Sekarang kita sudah ada di dunia ini. Dan 100 tahun yang ke depan yang akan datang kita juga sudah tidak ada, Pak. Kita sudah di alam barzakh. Dan yang akan menolong kita adalah amalan-amalan kita. Yang akan menolong kita adalah ibadah kita. Yang akan menolong kita adalah sedekah kita, puasa kita, haji kita, Ramadan kita, semuanya. Jadi jangan sampai ketika bulan Syaban ini berlalu kita tidak melakukan apa-apa. Bulan Syaban ini berlalu, Ramadan sudah akan dekat, kita tidak merasakan apa-apa di dalam hati kita. Kita butuh yang namanya persiapan. Kita butuh yang namanya persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat beribadah di bulan yang penuh berkah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ardhil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sa'ir sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami'a hawajina ya Allah. Allahumma yahdhur fi hadzal masjid faghfir dhunubahum ya Allah. Allahumma ma yahdhur fi hadzal masjid fayassir umurahum ya Allah. Allahumma ma yahdhur fi hadzal masjid faqdi duyunahum ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma fi qulubina faqdi jami'a hawajina ya Allah. Allahumma akhtimna bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.